Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjawab soal UTS Statistik Bisnis 2. Yang pertama, yaitu pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif dan menjelaskan output statistik deskriptif. Nah, ini adalah data yang sudah saya masukkan ke SPSS. Di sini kita akan membuat grafik. Kita harus mengubah data dari string menjadi numerik. Kita lihat di variable view-nya. Nah, ini untuk jenis kelamin, ini sudah saya ganti ya menjadi numerik. Caranya seperti biasa ya, jadi kita klik transform, record into same variable, terus nanti diklik di jenis kelaminnya. Nah, nanti ditulis di sini ya, kayak pria di new value-nya nomor 1, terus nanti wanita di new value-nya nomor 2. Kayak gitu. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahin di keterangan values-nya. Ini di sini. Nah, value yang pertama yaitu pria. Untuk value yang kedua yaitu wanita. Nah, udah ya. Ini udah kita taruh di value-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat diagram batang, yaitu caranya kita klik graph, lalu legacy dialog. Nah, terus nanti kita pilih yang bar. Nah, untuk yang bar ini kita pilih yang simple. Terus data in charge-nya itu yang summaries for groups of cases. Terus define. Nah, untuk kategori axis ini kita masukin yang jenis kelamin. Lalu klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Jadi untuk hasil outputnya di sini pria ada 8 dan wanita ada 7. Dan ini sudah sesuai sama yang ada di data. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Kita klik graph, legacy dialog, terus kita pilihnya yang pie. Nah, ini sama ya, data in charge-nya itu summaries for groups of cases. Nah, terus kita masukin jenis kelamin ke define slice by. Terus kita klik OK. Nah, ini untuk diagram lingkarannya. Untuk yang warna biru ini untuk pria. Dan yang untuk warna merah ini untuk wanita. Jadi kelihatan ya yang lebih banyak warnanya itu yang pria karena tadi jumlahnya yang pria itu ada 8 dan yang wanita itu ada 7. Nah, selanjutnya saya akan membuat data histogram dari data yang acak. Kita buka lagi nih SPSS-nya. Nah, di data yang acak itu kan data yang gaji ya. Nah, di gaji ini kan gajinya paling besar itu ada 245.000 dan yang paling kecil itu 160.000. Nah, untuk caranya kita klik graph. Kita klik graph.
terus legacy dialog, terus kita pilih yang paling bawah, histogram. Nah, terus kita pilih gaji, masukin ke variabel. Lalu oke. Nah, ini untuk outputnya. Interpretasi histogramnya itu di sini kan yang paling kecil 160.000. Terus yang paling besar itu 245.000. Nah, ini tuh menggunakan diagram ini tuh menggunakan kelipatan 2. Jadi untuk gaji yang 160.000 sampai dengan 180.000 itu terdapat 2 orang. Dari gaji 180.000 sampai 200.000 itu terdapat 3 orang. Dari gaji 200.000 sampai 220.000 terdapat 8 orang. Dari gaji 220.000 sampai 240.000 itu ada 1 orang. Dan dari 240 sampai 260 itu ada 1 orang. Nah, kita sekarang selanjutnya itu menguji statistik deskriptifnya. Pertama, kita buka data view-nya, terus kita klik analyze. Habis itu kita pilih yang deskriptif statistik. Lalu kita pilih yang deskriptif. Nah, kita transfer semuanya dari jenis kelamin, usia, gaji ke variabel. Terus kita klik option. Nah, di sini kita pilih yang sum-nya, terus kita pilih yang variance sama range. Terus di display ordernya itu kita pilih yang variable list. Klik continue. Nah, oke. Nah, ini outputnya. Untuk outputnya itu N-nya itu untuk jenis kelamin ada 15, usia 15, pokoknya semuanya 15 ya, sampai gaji dan itu 15. Terus range-nya untuk jenis kelamin 1, untuk usia 17, untuk gaji 85.000. Kemudian untuk minimumnya jenis kelamin 1, usia 22, kemudian gaji 160.000. Nah, untuk maksimumnya jenis kelamin 2. Kenapa 2? Karena ada pria dan wanita. Terus usia ada 39, kemudian gaji ada 245.000. Sumnya itu 22 untuk jenis kelamin, 469 untuk usia, gaji itu 3.028.000. Kemudian MEN-nya untuk jenis kelamin 1,47, untuk usia 31,27, untuk gaji itu 201.866,67. Kemudian standar deviasinya itu untuk jenis kelamin 0,516, untuk usia 5,934, untuk gaji itu ada 21.616,352. Variance-nya untuk jenis kelamin ada 0,267, untuk usia 35,210, dan untuk gaji ada 4672.6666,7. Untuk selanjutnya, saya akan membuat frekuensi yang frekuensinya. Caranya sama, kita buka analyze, terus deskriptif statistik, terus kita pilih frekuensi. Nah, masukkan data yang numerik aja, jadi jenis kelamin, usia, sama gaji. Jadi nama nggak usah karena dia nggak numerik. Nah, ini outputnya untuk yang frekuensi, yang jenis kelamin, yang statistiknya itu untuk jenis kelamin N-nya itu 15, usia 15, gaji 15. Untuk jenis kelamin frekuensinya pria 8, wanita 7. Persennya 53,3, untuk wanita 46,7. Kemudian valid persennya
Sama ya, terus kumulatif persennya untuk pria 53%, wanita 100%. Totalnya seperti ini. Nah, untuk yang usia seperti ini ya. Untuk usia 22, frekuensinya 2, persennya 13,3. Kemudian yang usia 36, frekuensinya 1, persennya 6,7. Totalnya frekuensinya 15, persennya 100%. Untuk gaji, frekuensinya untuk 160.000 itu ada 1, persennya itu 6,7. Kemudian yang ini yang 210.000 frekuensinya 4, persennya 26,7. Totalnya untuk total frekuensinya 15, persennya 100%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kita akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer dan interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Nah, ini untuk data kuesionernya. Di sini tuh ada nama, gender, kelas, B1 sampai B6, kemudian ada M1 sampai M5, kemudian ada W01 sampai W07. Nah, B01 sampai B06 ini adalah variabel X1 atau kemandirian belajar. Kemudian M01 sampai M05 adalah variabel X2 atau motivasi berprestasi. W01 sampai W07 itu variabel Y atau prestasi praktikum. Nah, angka-angka di sini itu adalah jawaban dari responden. Untuk angka 1 itu untuk pendapat yang sangat tidak setuju. Nah, untuk angka 2 itu untuk pendapat yang tidak setuju, angka 3 itu untuk netral, angka 4 untuk setuju, angka 5 itu untuk sangat setuju. Selanjutnya kita akan menguji data kuesioner. Caranya klik analyze, terus kita pilih yang scale. Setelah itu kita pilih reliability analysis. Yang pertama, kita pindahin B01 sampai B06. Nah, terus abis itu kita klik yang statistik. Habis itu kita pilih yang scale if item delete. Lalu continue. Terus oke. Nah, ini untuk outputnya. Untuk selanjutnya kita langsung melakukan yang untuk M01 sampai M05. Jadi kita ubah dulu semuanya, baru kita jelasin interpretasinya. Caranya sama, kita buka scale, reliability analysis, terus ini kita balikin dulu semuanya dari B01 sampai B05. Nah, sekarang masukin yang M01 sampai M05. Sama ya, scale of item if deleted sama. Terus oke. Udah ada juga ya. Kita lanjut lagi untuk yang W. Caranya sama, nggak ada yang berubah. Ini juga kita balikin dulu.
terus masukin yang W. Kita lihat statistiknya juga sama, scale if item deleted, terus oke. Nah, ini untuk output semuanya tadi yang udah diubah dari B01 sampai B06, kemudian M01 sampai M05, dan W01 sampai W07. Nah, yang B01 ini kita lihat di case processing summary-nya, ini N-nya 171, persennya 100% ya. Totalnya 171. Nah, untuk yang ini, reliability statistiknya yang Cronbach alpha ini 0,767. Nah, terus yang Cronbach alpha-nya ini dinyatakan reliable karena di sini dia melebihi 0,6. Nah, jadi kan ini kan 0,767. Jadi nilainya lebih besar daripada 0,6. Untuk yang item total statistiknya, kita lihat di corrected item total correlation-nya. Nah, ini untuk data yang ini, yang corrected item total correlation-nya itu valid ya, karena ini datanya ini tuh semuanya lebih dari 0,3. Jadi syarat untuk validnya itu harus di atas 0,3. Nah, di sini datanya itu udah di atas 0,3 ya. Nah, ini untuk yang 0,313 kan udah lebih dari 0,3. Jadi udah termasuk valid. Nah, ini untuk yang M01 sampai M05. Pokoknya sama ya penjelasannya. Ini tuh untuk case processing summary-nya totalnya 171, persennya 100%. Reliability statistiknya untuk Cronbach alpha-nya itu reliable karena dia melebihi 0,6, yaitu 0,818. Nah, untuk item total statistiknya dia valid karena di atas 0,3 semua ya. Tuh, di atas 0,3 semua. Nah, untuk yang terakhir ini, yang W01 sampai W07 itu juga sama. Penjelasannya total 171, persennya 100%. Kemudian untuk reliability statistiknya itu reliable karena Cronbach alpha-nya itu di atas 0,6, yaitu 0,778. Nah, untuk item total statistiknya ini juga valid karena di sini nggak ada nilai yang di bawah 0,3. Nilainya semua di atas 0,3. Nah, itu untuk nomor 2 ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, saya akan melakukan pengujian asumsi klasik data primer, uji normalitas pada data kuesioner primer. Kemudian, apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Kemudian, yang C, jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal p-plot, dan one sample KS. Nah, datanya itu menggunakan data kuesioner ya. Data kuesioner yang tadi. Nah, yang pertama kita lakukan itu pengujian asumsi klasik. Lalu apakah data tersebut berdistribusi normal untuk masing-masing variabel, berdistribusi normal. Untuk masing-masing variabelnya ini sudah ada totalnya. Ini untuk total B di sini. Kemudian total M. Kemudian ada total W. Nah, sekarang kita langsung menguji normalitasnya, yaitu kita klik Analyze. Kita pilih Regression. Kemudian kita klik Linear. Nah, untuk yang dependent, yang dependent ini kita masukin yang
prestasi praktikum atau total W. Ini masukin ke dependent. Nah, untuk yang independen kita masukin yang total B sama total M, yaitu kemandirian belajar, sama yang ini motivasi berprestasi atau total M. Lalu kita buka plots dan kita pilih histogram dan normal probability plot. Terus kita klik kita buka save. Nah, di residuals ini kita pilih yang unstandardized, kemudian continue, lalu oke. Nah, ini untuk outputnya seperti ini. Ini saya jelasin dulu. Untuk yang model summary-nya itu model 1 R-nya itu 0,736A, R square-nya 0,542, AJ square-nya 0,537. Untuk yang ANOVA-nya regresinya 1381092, DF-nya 2, residualnya 11666,534, DF-nya 168, kemudian totalnya 2547,626 dan DF-nya 170. Nah, sekarang kita lihat histogramnya. Ini ada histogramnya. Tapi sekarang kita pengujian one sample KS dulu. Nah, pertama kita klik analyze. Kemudian klik non-parametric test. Kemudian kita pilih yang legacy dialog. Lalu klik one sample KS. Nah, masukin yang underdiced ke tes variabilis. Nah, untuk tes distributionnya itu normal. Nah, ini udah keluar semua ya outputnya. Nah, di sini yang pertama itu histogram. Histogram itu dianggap normal kalau semua diagram batang masuk ke dalam garis ini nih. Garis yang ini, yang melengkung ini. Nah, ini tuh secara kasat mata masuk ke dalam garis, jadi dianggap normal. Nah, untuk yang PP plot ini dianggap normal kalau titik-titik diagonalnya itu mendekati garis. Nah, kalau yang ini tuh bisa dianggap normal secara kasat mata karena titik-titik diagonalnya itu udah hampir deket sama garis, jadi terlihatnya sejajar. Nah, untuk lebih tepat dinyatakan normalnya itu dilihat dari table one sample KS yang ini, yaitu dengan cara di seek to tilt-nya itu apabila melebihi 0,05. Nah, ini kan di seek to tilt-nya itu 0,74. Nah, itu kan berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dia termasuknya ke normal karena dia melebihi 0,05. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk
Selanjutnya, untuk soal nomor 4, di sini untuk soal nomor 4 itu ada 4 soal. Yang pertama, yang A, yaitu lakukan pengujian one sample t-test, pengujian hipotesis H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah kemudian lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Sekarang kita coba lihat di SPSS-nya. Nah, ini kan buat berat badan kita udah masukin dari datanya udah kita masukin ke SPSS. Nah, untuk membuat one sample to test-nya itu kita pertama klik analyze, terus compare means, terus kita klik one sample to test. Nah, di sini masukin kayak biasa berat badan ke tes variabel. Terus tes value-nya itu 55. Lalu oke. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ini untuk outputnya adalah hasil rincian one sample statistik. Maksudnya ini untuk one sample statistiknya itu ada jumlahnya ada 10, meannya 59,00, standar deviasinya 7,379, standar error meannya 2,333. Kemudian one sample testnya berat badannya T-nya itu 1,714, DF-nya 9, subtotalnya 0,121, mean difference-nya 4, lower-nya minus 1,28, upper-nya 9,28. Nilai subtotalnya itu kan 0,121 ya. Jadi H-nya diterima, HO-nya H0-nya diterima, dan HA-nya ditolak, atau nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya kita akan coba di output T hitungnya. Nah, di T-tabelnya, tadi kan rumusnya alfa dibagi 2 sama dengan hasilnya ya, nanti hasilnya ada di sini gitu kan. Nah, terus sekarang kita hitung, tadi kan T-tabelnya itu ada 200 degree of freedom-nya. Nah, terus T hitungnya itu 1,714 dan DF-nya itu 9. Jadi, rumusnya itu alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Cara menentukannya itu kita pilih DF-nya itu nomor 9. Kemudian kita pilih yang 0,025. Nah, kita lihat di sini hasilnya ini 2,26216. Jadi keputusannya bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan yaitu sebesar 55 kg.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang 4B. Nah, untuk menguji independent t-test. Nah, untuk yang soal B ini, melakukan pengujian two sample t-test atau independent t-test. Itu pengujian hipotesis H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 kelas B. HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Kemudian melakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nah, untuk ini untuk datanya udah saya ubah. Jadi, yang tadinya di kelompok ini namanya tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel, ini saya ubah menjadi ini ya, menjadi angka. Jadi yang untuk nomor 1 ini yang tidak menggunakan Excel, kemudian nomor 2 ini adalah yang menggunakan Excel. Ini kita ganti dulu jadi numerik. Nah, untuk menguji independent t-testnya itu, pertama kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Nah, ini klik nilai, pilihan yang ini, nilai ini untuk di variabel test. Nah, untuk yang kelompok ini di grouping variabel. Terus kita klik define. Grup 1 itu ketik 1, kemudian grup 2 ketik 2. Continue. Oke. Nah, ini outputnya. Grup statistiknya di sini yang tidak menggunakan Excel jumlahnya 15, menggunakan Excel 15. Meannya yang tidak menggunakan Excel 82,27, yang menggunakan Excel 88,60. Standar deviasinya yang tidak menggunakan Excel itu 7,658, yang menggunakan Excel 6,663. Standar error meannya yang tidak menggunakan Excel 1,977, Excel 1,720. Nah, sekarang kita lihat yang independent sample testnya. Di sini F-nya 0,310, SIG-nya 0,582, T-nya minus 2416, T hitungnya, kemudian DF-nya 28, SIG detailsnya 0,022, main difference-nya minus 6,333, standard error difference-nya 2,621, 95% confidence interval of the difference-nya itu lower. Nah, ini kan tadi DF-nya 28, SIG detailnya 0,022. Nah, jadi sekarang kita mau hitung T hitungnya. T hitung itu kan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dikali DF. DF itu 28. Jadi itu T hitung itu lebih besar di tabel. Nah, sekarang kita lihat di tabelnya.
Di tabelnya 0,025, ini kita cari nomor 28. Ini nomor 28, ini 0,025. Hasilnya 2,04841. Nah, jadi untuk tabelnya HA diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar antara kelompok kelas A dan kelompok kelas B. Nah, selanjutnya kita ke soal yang 4C, yaitu melakukan pengujian two sample t-test. Pengujian hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan melakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nah, kita langsung masuk ke SPSS-nya aja. Nah, ini untuk datanya ada 16 relawan. Kita uji parity test-nya. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita compare means, kemudian parity. Nah, ini paper sample t-test. Nah, berat sebelum ini masuk ke variabel pertama. Nah, berat sesudah itu masuk ke variabel kedua. Lalu oke. Nah, ini untuk outputnya yang parent sample statistik yang berat sebelum itu meannya 66, n-nya 16, standar deviasinya 6,656, standar error meannya 1,664. Kemudian berat sesudah meannya 61,94, n-nya 16, standar deviasinya 6,403, standar error meannya 1,601. Kemudian paired sample correlation-nya berat sebelum dan berat sesudah, n-nya itu 16, korelasinya 0,899, sigma-nya 0,0000. Nah, untuk yang paired sample test-nya, berat sebelum dan berat sesudah meannya 4,875, standar deviasinya 2,941, standar error meannya 0,735, kemudian confidence interval of the difference lower upper-nya sekian, T hitungnya 6,6330, DF-nya 15, detailnya 0,0. Nah, untuk paired sample correlation ini, dia akan menunjukkan korelasi atau hubungan antara berat sebelum dan berat sesudahnya itu 0,000. Berarti dia lebih kecil dari probabilitas 0,05. Karena nilai sig detailnya 0,00, maka artinya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk menguji menggunakan t-table yaitu menggunakan rumus 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dan untuk degree of freedom itu 15 ya. Coba kita lihat di t-table. Ini ya, 0,025. Terus DF-nya tadi 15. Nah, hasilnya 2,13145. Jadi di tabelnya 2,13145, T hitungnya 6,442. Nah, selanjutnya D. Melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Pengujian hipotesis H0 rata-rata di H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama.
HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Kemudian melakukan pengujian simultan uji F dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Nah, di sini saya akan mengubah, maksudnya mencoba uji ANOVA. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Nah, ini untuk yang tekanan darah dimasukkan ke dependent list, yang kelompok pasien dimasukkan ke faktor. Kemudian option, kita pilih yang deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue. Kemudian yang post hoc, klik yang bond versi. Lalu kita pilih yang Turki. Terus kita lihat yang significance levelnya itu di 0,05 ya. Lalu klik continue. Lanjut klik OK. Nah, secara deskriptif, ini untuk obat X, N-nya 7, obat Y 7, obat Z, N-nya 7, totalnya 21. Men-nya obat X 125, obat Y 125, obat Z 152,14. Standar deviasinya obat X 10,801, obat Y 12,583, obat Z 15,507, totalnya 18,007. Kemudian standar errornya 4, untuk obat X 4,082, yang obat Y 4,756, obat Z 5861, totalnya 3,943. Kemudian minimumnya untuk obat X 110, obat Y 105, obat Z 130. Maksimumnya untuk obat X 140, obat Y 140, dan obat Z 175. Nah, kita lanjut ke test of homogeneity of variance. DF-nya itu 1, 2, nilai sig-nya itu 0,708, itu lebih besar dari 0,05, artinya data memiliki varians yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa varians dari data ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, kemudian yang ANOVA terdapat T hitung yaitu 10,005. Ada degree of freedom-nya itu 2 dan sig-nya itu 0,001. Artinya kurang dari 0,05 atau H0 ditolak dan HA diterima. Nah, keputusan yang bisa diambil dengan hipotesis yang HA tadi yaitu ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda, tidak sama. Jadi ketiga obat X, Y, dan Z masing-masingnya akan memberikan efek yang berbeda juga. Untuk F hitung yang 10,005 dan DF2 itu untuk between groups dan 18 untuk within groups. Pembilangnya itu jadi caranya itu pembilang per penyebut. Pembilangnya itu between groups, penyebutnya within groups. Yang mana pembilang per penyebut itu 2/18 sama dengan 3,55 untuk F tabel. Jadi F tabel lebih kecil daripada F hitung atau HO ditolak dan HA diterima.
Nah, untuk yang post hoc, Turki HSD-nya, pengujian perbandingan jama untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Pengujian perbandingan yaitu menggunakan signifikasi pada nilai sig-to-table dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS secara default yaitu 0,05. Bonferroni yaitu pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan yang membuat perbandingan antar perhitungan. Jadi obat X dan obat Y itu nilainya 0,000 untuk obat X dan pada kolom sig-nya obat X yang berarti lebih dari 0,05. Jadi kan nilai X ini sig-nya 1000, jadi dia lebih besar daripada 0,05. Jadi artinya perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Kemudian perbandingan antara obat X dengan obat Z mendapatkan nilai rata-rata sebesar 27,143, sig-to-table-nya sig-nya 0,003, yang artinya adanya perbedaan tekanan darah secara signifikan. Dan yang terakhir perbandingannya antara obat Z dengan obat Y itu menghasilkan 27,143 dan sig-nya 0,03 yang berarti kurang atau lebih kecil dari nilai probabilitasnya atau adanya perbedaan tekanan secara signifikan. Nah, bintang yang di samping-samping angka ini itu yaitu sama aja dengan adanya perbedaan secara signifikan. Nah, jadi bisa disimpulkan jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan adanya perbedaan secara signifikan jadi 0,05-nya itu nilai probabilitas. Kemudian untuk membandingkan kelompok, kita juga bisa menggunakan homogeneous subsets. Caranya itu dengan melihat subset for alpha yang di sini yaitu 0,05, terdapat kolom 1 dan 2 yang termasuk ke kolom ada obat X dan obat Y yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan di kolom yang kedua hanya ada obat Z memiliki rata-rata 152,14. Nah, untuk sig-nya totalnya semua 1,000 dan 1,000. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk menjawab soal-soal UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.